Pemirsa, setelah sempat langka di pasaran, minyak goreng subsidi minyak kita muncul, namun anehnya berbau solar. Ya, bahkan keluhan minyak kita berbau solar muncul di sejumlah daerah. Pagi itu, ibu-ibu di Klaten, Jawa Tengah memilih untuk tidak memasak. Mereka ramai-ramai menuju kantor desa mengembalikan minyak goreng minyak kita. Warga memperoleh minyak kita pada tanggal 10 Juni lalu dalam program bantuan pangan pemerintah. Ketika diterima, warga mengeluh karena minyak goreng yang mereka dapat selain berwarna kehitaman juga berbau solar. Tadi tak buang yang itu ini. Sempat untuk menggoreng? Tadi pagi. Minyak kita berbau solar juga ditemukan di Karanganyar, Jawa Tengah. Di Kelurahan Tegal Gede, seluruh minyak goreng bantuan yang telah dibagikan dikumpulkan kembali dan diserahkan ke kantor kelurahan. Terkait temuan ini, pemerintah menyatakan tidak segan untuk menindak tegas perusahaan produsen bila ditemukan pelanggaran. Kalau memang melanggar dari aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah, nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses ya. Semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Minyak goreng subsidi minyak kita berbau solar diproduksi oleh PT KMR di Kabupaten Karanganyar. Tim gabungan kini telah melakukan sidak ke perusahaan tersebut dan meminta klarifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Kelurahan Tegal Gede, Karanganyar, seluruh bantuan sosial minyak goreng yang telah dibagikan kepada masyarakat dikumpulkan kembali di kantor kelurahan. Hal ini dilakukan akibat banyaknya laporan terkait aroma menyengat menyerupai solar maupun minyak tanah dari minyak kita yang akan digunakan. Laporan tersebut telah diteruskan kepada Dinas Sosial dan Bulog sebagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pangan. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Ia juga mengancam akan mencabut izin perusahaan yang menjadi pemasok minyak kita itu jika terbukti ada penyimpangan. Semuanya sudah ditarik oleh PT KMR dan kita terus melakukan investigasi. Kalau memang melanggar dari aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah, nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses ya. Semua diproses sesuai aturan. kalau dugaan sementara apa Pak itu yang Saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Sebagian warga sempat menggunakan minyak goreng tersebut sebelum menyadari adanya aroma yang tidak biasa. Meski demikian, hingga kini belum ada laporan gangguan kesehatan akibat penggunaan minyak tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga rela antri berdesakan demi mendapatkan sembako murah yang digelar di Polres Boyolali, Jawa Tengah. Antrean sudah terjadi sejak pagi karena warga khawatir tidak kebagian paket sembako murah. Warga rela berdesakan dan antri panjang sejak pagi. Mereka mengaku terbantu karena selisih harga yang cukup besar. Seperti beras SPHP kemasan 5 kg yang sengaja dijual dengan harga Rp57.500. Kemudian untuk minyak goreng dan beras menjadi komoditas paling diburu karena selain harganya yang murah, kedua kebutuhan pokok ini sudah sulit didapatkan di pasaran. Bantuan sosial minyak goreng merek minyak kita ditarik kembali usai ada laporan terkait aroma menyerupai solar. Ya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami temuan tersebut. Antrean puluhan truk dan angkutan barang mengisi solar subsidi di SPBU Jalan Mastrip Karangpilang, Surabaya mengular sepanjang 1 km hingga ke jalan raya. Sopir truk harus antre berjam-jam karena pasokan solar subsidi di sejumlah SPBU tiba-tiba langka sejak 2 hari lalu. Hanya tersedia di beberapa SPBU, itu pun sangat terbatas jumlahnya. berapa lama ini tadi ngantrinya? Ada 1 jam. 1 jam ya tadi ya? Penuh apa? Kosong. Oh kosong, nggak ada? Ya. Habis ya? Terus ganti kosong. Kosong ya? Ya, Berarti 2 SPBU kosong? kosong. Tidak hanya di Surabaya, antrean ratusan truk dan kendaraan barang juga terjadi di SPBU Pantura, Cangkring, Malang, Pasuruan. Antrean mengular di pinggir jalan raya penghubung Surabaya Probolinggo. Tidak ada pilihan, sopir truk harus menghabiskan waktu 2 jam lebih demi isi solar subsidi. Akibatnya aktivitas pengangkutan barang terganggu dan merugikan pengusaha. Menemui SPBU ini dari timur sampai sini, banyak yang kosong. Banyak. Ada dari di Pasuruan tapi full Yang antri.
Kelangkaan solar subsidi terjadi sepekan sebelum penerapan wajib biodiesel 50% pada 1 Juli mendatang. Wajib biodiesel B50 itu akan memangkas impor solar besar-besaran pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki musim kemarau, Desa Kedung Malang, Jepara, Jawa Tengah mulai mengalami krisis air bersih. Ya, pasokan dari perusahaan air minum daerah atau PDAM hanya mengalir 2 kali dalam sepekan. Kondisi ini memaksa warga harus membeli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan memasak. Ribuan warga Desa Kedung Malang, Jepara, Jawa Tengah mulai merasakan dampak musim kemarau tahun ini. Setidaknya ada 2.500 warga mengalami kesulitan mendapat air bersih karena sumber air yang mulai mengering. Pasukan PDAM yang selama ini menjadi langganan sudah tak lancar mengalir. Warga hanya mendapat aliran air PDAM secara bergilir. Mereka hanya mendapatkan 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Air yang didapatkan pun hanya bisa digunakan untuk mandi karena kondisi air yang keruh. Sementara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, warga harus membeli air isi ulang dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per galon. Dalam sebulan, warga harus merogoh kocek Rp150.000. Kalau ngalir itu seminggu sekali, ya diwingi seminggu 2 kali, baru diwingi. Yang untuk mandi itu air ini PDAM, yang untuk masak itu beli galon. Menyikapi kondisi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jepara turun tangan melakukan dropping air bersih. Dalam sepekan, BPBD Jepara melakukan dropping air bersih sebanyak 2 kali dengan setiap pengiriman 2 tangki atau 8.000 liter. Sampai hari ini memang kita masih menjadwalkan 2 kali dalam seminggu untuk di Kedung Malang. Di total ada 870 KK atau kalau jiwanya kurang lebih sekitar 2.500-an KK di 11 RT dan 2 RW. Dari perkiraan BMKG menyebutkan kemarau tahun ini akan lebih panjang dibanding tahun lalu. Hal itu mengingatkan kemarau yang biasanya mulai terjadi di bulan Agustus kini datang lebih awal, yakni di bulan Juni. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. 5 orang terluka saat mobil bak terbuka milik Kelurahan Rawabuaya menabrak pohon di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Ya, sementara di Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebuah pohon angsana berukuran besar ambruk dan menimpa 2 mobil yang sedang melintas. Mobil bak terbuka milik Kelurahan Rawabuaya ini ringsek parah usai menabrak pohon di Jalan Utan Jati, kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Benturan keras membuat 5 orang penumpang yang merupakan petugas PPSU Kelurahan Rawabuaya terluka, 2 diantaranya terlempar dari bak mobil. Warga yang menyaksikan insiden ini langsung berupaya memberikan pertolongan. Menurut saksi, kecelakaan bermula ketika mobil melintas dari arah Danmogot menuju ke Taman Surya. Mobil mau tiba-tiba pohon ini ditabrak. Mobilnya begitu naik, terus turun begitu langsung kaca nih ke sini semua kacanya. Kaca depannya pecah, Bu? Iya, hancur habis, mobilnya aja penyok. Ya Allah, ini mobil apa? Astagfirullahaladzim. Udah dimakan raya. Insiden lain terjadi di Jalan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebuah pohon angsana berukuran besar tiba-tiba tumbang dan menimpa 2 mobil yang sedang melintas. Akibatnya, sebuah mobil mewah dan 1 taksi rusak parah. Mobil rame kayak gitu, nah pas itu lagi rame itu saya mundur, pas mundur tiba-tiba grup kayak gitu, ya pohon tumbang, mendadak kayak gitu, kirain kena tabrak mobil goyang yang gede kayak gitu, ya udah. Beruntung seluruh penumpang selamat tanpa mengalami luka. Petugas Dinas Pertamanan langsung mengevakuasi batang pohon yang diduga lapuk agar tidak membahayakan pengguna jalan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.